الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح ويفقهنا في الدين وافتلنا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Alhamdulillah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di kesempatan kali ini membahas tentang musammiyat, ini nama-nama syar'i dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan nama-nama syar'i ini menunjukkan bahwa pemberian nama tersebut selain dari nama Ahlussunnah wal Jamaah ini berdasarkan dengan dalil. Jadi bukan hanya sekedar penyebatan semata, melainkan memiliki makna yang begitu dalam. Nah, beliau penulis rahimahullah dalam kitab ini beliau mengatakan ahlu syai' hum akhasun nas bihi. Iya, ahlu syai' hum akhasun nas bihi. Ini ahlu syai', saya terjemahkan ahlu syai' ini adalah orang-orang profesional. Ya. Ahlu syai', sesuatu, ahli dari sesuatu atau spesialis dari sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang paling khusus dengan sesuatu tersebut. Ya, contohnya adalah ahli bedah, ahli bangunan, ahli apa lagi? Ahli kontraktor, atau orang-orang yang spesialis atau orang-orang di bidang tertentu, maka disebut dengan ahlus syai', orang-orang yang spesialis atau orang yang pakar di bidangnya. Nah, kemudian saya menyebutkan ya contohnya, kata beliau yuqalu, ya ini yang punya kitabnya bisa dilihat ya, sudah dibagi PDF-nya. Yuqalu, dikatakan ahlur rujuli, ya, ahlur rujuli ini akhasun nasi bihi, orang yang khusus dengannya. Siapa orang yang khusus dengannya? Ahlur rujuli, ahli dari seseorang. Artinya apa? Yang paling khusus bagi dia. Yang paling khusus bagi dia maksudnya adalah keluarganya, istrinya, anaknya, ya, apalagi orang-orang yang berada dalam rumahnya, itu disebut dengan ahlur rujuli. Nah, demikian pula wa ahlul baiti. Ahlul baiti ini sukanuhu, adalah rumahnya, ahli rumah. Apa maksudnya ahli rumah? Ini orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, karena dialah orang yang paling paham tentang isi rumah. Makanya dikatakan ahlul baiti. Nah, wa ahlul Islam, dan yang ketiga saya mencontohkan ahlul Islam, ay mayyadinu bihi. Ini orang yang beragama dengannya. Itu ahlul Islam, ahli pakar dalam Islam. Berarti apa? Orang yang pakar dalam agama Islam. Wa ahlul mazhabi, dan orang yang ahli dari mazhab. Artinya apa? Mayyadinu bihi, orang yang bergelut, berkecimpung dengan mazhab. Ya, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan seterusnya dari mazhab. Nah, ini pengantar yang dibawakan oleh Syekh dalam memahami makna ahli sunnah atau nama ahli sunnah wal jamaah. Nah, makna ahli sunnah, adapun makna ahli sunnah, akhassun nasi biha, yakni orang yang pakar di bidang sunnah. Dikatakan dia itu ahli sunnah
Joko ahli sunnah, berarti Joko itu adalah orang yang pakar di sunnah. Iya. Wa aktsaruhum tamassukan biha, mayoritas mereka itu adalah tamassukan, ya, tamassukan biha, sebagai orang yang berpegang teguh dengannya, yakni dengan sunnah. Wattiba'an, dan mengikuti sunnah. Wa amalan, beramalan dengan sunnah. Wa'tiqadan, demikian pula keyakinan. Mayoritas ahli sunnah itu, mayoritas mereka berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti sunnah, baik amalannya maupun keyakinannya. Syekh mengatakan wa hadzal lafzu asbaha mustalahan yutlaqu wa yuradu bihi ahadu maknayain. Jadi lafaz ahlussunnah itu kalau diitlakkan atau kalau digunakan, maknanya tidak lepas dari dua. Jadi ahlussunnah itu wal jamaah kalau diitlakkan, dimutlakkan, digunakan definisi ini tidak lepas dari dua makna. Al-makna al-awwalu makna 'am. Makna yang pertama adalah ya makna umum. Nah, ini santri boleh di rumah bawa buku, catat ya. Apa yang bisa dicatat dicatat. Nah, jadi ahlussunnah itu makna secara umum adalah wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu ilal Islam ada Rafidhah. Itu ahlussunnah wal jamaah. Termasuklah di dalamnya apa? Semua orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam maka disebut ahlussunnah. Joko, kamu ahlussunnah wal jamaah enggak? Iya, saya ahlussunnah wal jamaah. Dia Islam. Intinya orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam disebut ahlussunnah wal jamaah, kecuali Rafidhah. Kecuali Rafidhah, Rafidhah enggak masuk. Apa itu Rafidhah? Syiah. Ya, Syiah tidak termasuk yang kita kenal saat ini negeri Iran yang lagi berperang dengan Yahudi. Ya, Yahudi. Nah, itu dia Syiah. Ya, itu tidak bisa dikatakan ahlussunnah. Nah, bagaimanapun caranya mereka, saya Islam kata orang Syiah, maka tidak akan pernah dianggap dia sebagai ahlussunnah. Nah, ini mana umum. Sudah bisa dipahami? Orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam disebut ahlussunnah, kecuali Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah enggak bisa. Karena rukun imannya dan rukun Islamnya saja sudah berbeda. Ya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Tuhannya mereka berbeda dengan Tuhannya kita. Mereka Tuhannya Ali bin Sahabat Ali bin Abi Thalib. Manusia Tuhan mereka. Nah, maka bagaimana bisa dikatakan dia Islam? Baik. Kemudian wal makna tsani, kemudian makna yang kedua, ya makna akhassu, makna lebih khusus, wa adyaqu minal makna 'am, lebih sempit lagi maknanya dibandingkan dengan makna umum. Wa yuradu bihi ahlussunnah mahdhah. Yang dimaksud dengannya ahlussunnah yang mahdhah, ahlussunnah yang benar-benar apa ya? Benar-benar murni, khalisah minal bid'ah, dari bid'ah, wa yakhruju bihi sa'irul ahwa wal bid'ah, keluar darinya seluruh ahwa nafsu wal bid'ah dan bid'ah, kal khawarij wal jahmiyah wal murji'ah wasyi'ah wa ghairihim min ahli al bid'ah. Ya, seperti orang-orang khawarij, orang jahmiyah, wal murji'ah, wa syiah, selain dari mereka dari kalangan ahli bid'ah, maka ini tidak disebut dengan ahlussunnah. Ya, jadi secara khusus lebih sempit lagi. Siapakah ahlussunnah itu? Ahlussunnah itu adalah orang-orang yang dalam dirinya tidak ada bentuk
pelanggaran syariat berupa menandingi agama. Ini perbuatan bid'ah. Benar-benar dalam dirinya, amalnya, perbuatannya tidak ada terkontaminasi dengan perbuatan bid'ah. Nah, dikeluarkan dari Ahlussunnah. Siapakah mereka? Khawarij. Khawarij tidak termasuk orang Ahlussunnah. Demikian pula Jahmiyah. Apa itu Khawarij? Orang-orang yang keluar dari kepemimpinan sahabat Ali bin Abi Thalib. Artinya mereka orang-orang yang memberontak kepada Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, dikatakan Khawarij. Wal Jahmiyah, demikian pula Jahmiyah, ya, orang-orang yang pengikut Jahm bin Safwan, yang mereka menolak sifatnya Allah Rabbul Alamin. Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya mata, nanti di hari kiamat Allah enggak bisa kita lihat. Ya. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan Jahm bin Safwan. Maka orang yang menisbahkan dirinya kepada Jahm bin Safwan disebut dengan Jahmiyah. Wal Murji'ah, orang-orang yang irja. Ya, orang-orang yang irja. Ini orang yang orang-orang yang irja itu amal yang kita lakukan itu enggak masuk bagian dari iman. Kita salat, kita puasa, itu kata mereka enggak masuk dari iman. Ya. Nah, itu kata orang-orang Murji'ah. Wa Syiah yang kita sebutkan tadi. Wa ghairihi min ahli bidah. Ini orang-orang yang seperti ini tidak disebut dengan Ahlussunnah. Nah, jadi poinnya apa ya, ikhwan? Mereka disebut ahli sunnah karena mereka dibedakan dengan ahli bid'ah. Ya, kamu ahli sunnah. Kenapa dikatakan ahli sunnah? Ya, kamu dibedakan dengan ahli bid'ah. Ya, kamu dibedakan dari ahli bid'ah. Baik berupa ucapan, keyakinan, dan seterusnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis di sini membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai di sini bisa dipahami nih, ikhwan santri. Saya ahli sesuatu apa tadi? Kemudian ahli sunnah, ya, apa? Ya, secara umum apa? Secara khusus apa? Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fal-lafzu ahli sunnah." Adapun lafaz atau maka lafaz ahlussunnah yuradu bihi man asbata khilafata salasah. Orang itu disebut ahli sunnah adalah orang-orang yang asbata khilafata salasah, orang yang menetapkan atau yang membaiat, mengikuti khilafah yang tiga, atau mengimani kepemimpinan khilafah yang tiga, atau khalifah yang ketiga. Apa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Tiga ini khilafah. Itu disebut Ahlussunnah. Iya. Lo Ali gimana? Gak masuk di situ. Ya, kalau disebutkan Ali nanti, maka Syiah masuk. Disebutkan tiga. Kenapa disebutkan? Karena Syiah tidak mengimani, ya, tidak merestui, tidak meridhoi akan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah mencuri kepemimpinan. Ya, Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, ya, Utsman di neraka, yang di surga. Nah, maka dikeluarkan darinya. Wa yadkhulu fi zalika jami'u tawaif ila Rafidah. Masuk dari wa yadkhulu fi zalika, masuk dari semua hal itu, dari kelompok-kelompok yang tadi, ila Rafidah. Ila Rafidah. Jadi aliran-aliran lain, ya, kelompok-kelompok lain, mereka mengimani ini. Kecuali Rafidah enggak akan, Syiah Rafidah tidak akan mengimani kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Nah, wa qad yuradu bihi, dan terkadang maksudnya Ahlussunnah itu adalah ahli hadis, wa sunnah al-mahdha, dan sunnah yang murni. Fala yadkhulu fihi, tidak termasuk di dalamnya illa ma yusbitu as-sifati lillahi ta'ala. Tidak dikeluarkan darinya atau tidak termasuk darinya
melainkan orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah. Itu Ahlus Sunnah. Nama lainnya Ahlul Hadis atau sunnah yang murni, pengikut sunnah yang sejati. Nah, kesimpulannya gimana? Kata saya di sini, Ahlus Sunnah itu terkadang adalah orang yang mengimani khalifah yang 3. Ya, seluruh kelompok-kelompok lain mengimani, kecuali Rafidhah enggak imani. Dan terkadang Ahlus Sunnah itu disebut juga Ahlul Hadis atau Ahlus Sunnah. Disebut juga sunnah yang murni. Nah, termasuk dari mereka Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah. Allah punya penglihatan, ya. Allah punya tangan, Allah punya pendengaran. Itu harus ditetapkannya itu. Wa yaqulul al-Qur'an ghairu makhluk. Dia juga mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Quran yang kita baca itu bukan makhluk, tapi dia harus mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Dia adalah kalam Allah Rabbul Alamin. Wa anna Allah yura fil akhirah. Nanti di hari kiamat, ikhwan santri sekalian, nanti kita di hari kiamat nanti akan melihat Allah. Kita di dunia nggak bisa melihat Allah, dan melihat wajahnya Allah pada hari kiamat kenikmatan yang sangat besar dari sekian banyaknya kenikmatan surga. Melihat, memandangi wajahnya Allah itu kenikmatan yang sudah sangat besarnya. Dan kita dalam sebuah hadis dikatakan, ya, wala tadammun, kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala, kama tanzuru al-qamar, ya, sebagaimana kalian melihat rembulan yang begitu cerang. Ya, kita lihat rembulan enggak perlu berdesak-desakan, semua orang bisa melihat rembulan. Demikianlah kita akan melihat wajahnya Allah, dan dia harus tetapkan Ahlus Sunnah itu. Ya. Selain dari Ahlus Sunnah, mereka enggak menetapkan. Wa yusbitul qadar, demikian pula dia harus menetapkan qadar, takdir. Ya, tidak termasuk darinya adalah al-qadariyah. Orang-orang qadariyah adalah orang-orang yang menolak takdir. Ya, akan terjadi dalam diri ini, kita ini, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang qadariyah. Wa ghairi dzalika, ni atau kepada wa anallah, wa ghaira dzalika min al-umuril ma'rufah, ya, dan selain dari hal itu, dari perkara-perkara yang ma'ruf inda alil hadis, menurut ahli hadis dan sunnah. Jadi bisa dipahami kan alasan beliau. Syekh menyebutkan perkataan Syekhul Islam di sini. Kesimpulannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkataan beliau ini mengelompokkan Ahlus Sunnah itu sebenarnya tidak lepas dari dua ini. Ya, orang itu disebut Ahlus Sunnah. Kita tahu nih, ini orangnya Ahlus Sunnah atau tidak. Dia tidak lepas menetapkan dari dua hal ini. Yang pertama, kalau dia orang Sunnah, pasti dia akan mengimani kepemimpinan, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kalau nggak imani, itu bukan Ahlus Sunnah. Ya. Dan yang kedua, Ahlus Sunnah itu dia harus menetapkan Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. Kita akan melihat wajahnya Allah. Kita harus tetapkan sifat Allah. Allah itu maha mendengar. Berarti Allah itu Subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran. Bukan sama dengan makhluk pendengaran Allah. Berarti Allah punya telinga, berarti sama kayak telinga kita. Enggak gitu. Intinya Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Bagaimana melihatnya Allah? Bagaimana mendengarnya Allah? Sesuai dengan kemahaagungan dan kekuasaan Allah, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk di sini Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, sebagaimana terjadi fitnah yang begitu besar di zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu harus dicambuk dan dipenjara. Nah, kemudian kesimpulan yang beliau bawakan, idzan fa'alus sunnah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Ahlus Sunnah itu mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum talaqqu anhu mubasyaratan usul ad-din atau usul al-i'tiqad kama talaqqau umur al-ibadah.
Kenapa sahabat Rasul SAW itu ada ahlu sunnah? Karena mereka belajar langsung bersama Rasul, ketemu langsung bagaimana praktek ibadahnya Rasul, sholat kayak gimana, puasanya kayak gimana, ya, keyakinan tentang Allah kayak gimana. Fahum a'rafu khalqi bi sunnati Nabi SAW. Mereka para sahabat adalah orang yang paling atau makhluk yang paling paham tentang sunnah Rasul. Itu sahabat Nabi. Wa atba'u laha mimman ja'a ba'dahum, dan orang-orang yang mengikuti sahabat yang datang setelah mereka. Siapakah mereka? Tabi'in. Mereka adalah orang yang paling paham tentang sunnah Nabi. Wa ahlu sunnah aidan, termasuk ahlu sunnah juga adalah humut tabi'un lahum bi'ihsan. Mereka para tabi'in, para tabi'un yang mengikuti para sahabat dengan baik. Muktafuna asarahum, yang mengikuti peninggalan-peninggalan mereka, ibadah-ibadah mereka, keyakinan-keyakinan mereka, fi kulli asrin wa misrin, di tempat mana saja dan kapan saja. Luar biasa. Wa ala ra'sihim al-hadits wal asari. Pemimpin mereka ini ahlul hadis dan ahlu athar. Jadi poinnya ya kawan, para sahabat adalah orang yang paling mengenal sunnah Rasul, dan mereka orang yang paling mengikuti sunnah Rasul. Demikian pula tabi'in. Mereka lah orang yang paling mencontoh, paling meneladani dengan benar bagaimana syariat Nabi SAW, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan oleh Rasul SAW. Mereka mengikutinya dengan baik. Kemudian Syekh mengatakan, walamma kana hadzal laqab sunnah yutlaqu ala azhabir rasul wa man ittaba'ahum ala ma kana alayhi min al-huda naz'at tawa'ib hadzal laqab walakin al-ibratu bil haqa'iq wa laysat bil da'awa. Laqab-laqab al-sunnah itu semuanya diinginkan oleh kelompok-kelompok lain. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah, semua kelompok menginginkan laqab-laqab itu, menginginkan gelar-gelar itu. Makanya kita katakan, ya, saya Ahlussunnah, saya Ahlussunnah. Semua mereka mengikuti Ahlussunnah, menisbatkan diri kepada Ahlussunnah. Walakin akan tetapi al-ibrah, yang menjadi ibrah atau yang dinilai bil haqa'iq, walaysati bid'ah, bukan hanya pengakuan, yang dilihat itu realita, pembuktian gitu. Engkau Ahlussunnah, iya, buktinya mana? Ya. Engkau cinta kepada dia kan? Iya, buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Jangan ngaku-ngaku cinta saja tapi tidak ada bukti. Iya, kau cinta dengan dia, cinta, nikahi dia, kan gitu buktinya. Ya, kasih dia makan, belikan rumah, belikan perhiasan, senangi dia, jangan dibuat dia nangis. Ya, itu bukti kau cinta sama dia. Kalau kau belum nikahi dia, belum ngasih itu, kau disebut cinta namanya. Ya, omong kosong namanya itu namanya. Nah, demikianlah para sahabat Nabi SAW. Mereka cinta kepada Rasulnya. Oh, saya Ahlussunnah, cinta kepada Rasulnya dibuktikan. Banyak bukti-buktinya. Kalau kita baca sejarah itu ya kan, Masya Allah ya, Masya Allah, luar biasa. Sahabat membela Rasul SAW, tidak ingin tergores satupun duri atau duri menusuk diri Rasul. Sahabat tidak ridho. Bayangkan itu. Antum sama ustaz antum gitu enggak? Itu sama ustaz antum aja. Bagaimana Rasul kalian? Setingkat-tingkat rendahnya kepada ustaz antum di sini. Ridho enggak ustaz antum hujan-hujan dari rumah ke sini? Dari itu antum. Jadi sahabat kalau lihat Rasul dipayungi itu. Ada orang yang mencelanya, paling awal dia membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat sahabat sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah kalau tidak salah. Ya, atau sahabat Ka'ab bin Malik. Dilupakan saya dalam peperangan itu, ada perang Uhud. Ya, perang Uhud kan perang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah. Ya. Nabi SAW dilapisi oleh sahabat berbenteng-benteng agar Nabi tidak terluka. Sehingga banyak, kalau tidak salah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah banyak tertusuk panah punggungnya. Jadi Nabi di tengah, semua sahabat melingkar.
Kalau ada lempar panah enggak kena Nabi dulu, sahabat dulu yang kena. Antum gitu enggak sama ustaz antum? Iya kan? Masya Allah, itu bukti cinta kita sama ustaz kita, lindungi beliau, sayangi beliau, ya, muliakan beliau, hormati beliau. Nah, jadi ada bukti cinta kita. Tidak hanya supaya pengakuan saya Ahlussunnah wal Jamaah, buktinya mana? Apa buktinya? Ya sholat aja 5 waktu nggak mau, di masjid nggak mau, masa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Ahlussunnah wal Jamaah nggak mengatakan cinta sama ente mengatakan cinta sama Ahlussunnah, nggak bisa. Jadi harus pembuktian. Makanya katakan Nabi SAW, ya, kepada para sahabat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, syaratnya kalian harus ikuti saya. Ya, ikuti saya. Kalau kalian ikuti saya, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Maksudnya apa? Kalau kalian benar-benar cintai Allah, ikuti ustaz kalian saat ini. Apa yang diajarkan oleh ustaz kalian dari sunnah Rasulullah SAW, ikutin. Yang sahih dari diajarkan oleh ustaz kalian, ikutin dia. Jangan bantah dia. Meskipun kita nggak sepakat dengan ustaz kita, jangan perlu dibantah. Iya, memang yang menarik. Masalah bantah membantah ini, tidak semua ustadz dan muridnya satu sepakat, enggak semuanya. Ya. Imam Syafi'i punya murid, Imam Sa'ad bin Lais punya murid, Imam Malik punya murid. Muridnya Imam Syafi'i ada yang enggak sepakat dengan beliau. Iya. Imam Malik punya murid, ada yang enggak sepakat dengan beliau. Imam Abu Hanifah punya murid, ada yang enggak sepakat dengan beliau. Tapi beliau sebagai seorang penuntut, sebagai guru, paham betul bagaimana harus bersikap. Imam Syafi'i contohnya memiliki imam murid, ya, Imam Al-Muzani, Imam Rabi' bin Sulaiman. Kadar mereka berdua ini itu antara murid dengan murid ini berbeda. Tapi mereka, ya, ketika dan murid yang beliau lainnya adalah Muhammad bin Al-Hakam. Bapaknya Muhammad bin Al-Hakam ini adalah mengikuti paham mazhabnya Maliki. Dan satu lagi murid Imam Syafi'i adalah Imam Al-Buwaiti. Ada 4 di sini. Ya, ini bagus, Imam Rabi' bin Sulaiman. Karena doa gurunya jadi imam, jadinya Imam Muzani kecerdasannya luar biasa. Kalau Imam Rabi' Sulaiman ini takhusus masalah hadis. Ya, beliau anfulan. Ini pakarnya Imam Rabi' bin Sulaiman. Tapi kalau Imam Muzani ini bagian khususnya dari cabang-cabang ilmu agama seperti qawaid, usul fikih. Itu imam pakarnya Imam Muzani. Jadi pakar mereka masing-masing berbeda. Iya. Dan Imam Buwaiti dan Imam Muhammad bin Al-Hakam. Imam Buwaiti ini, kawan, itu salah satu dari muridnya Imam Sa'ad bin Lais. Ya, murid seniornya Sa'ad bin Lais. Ketika Imam Sa'ad bin Lais meninggal dunia dan buku-bukunya beliau dia bakar. Ya, dia bahkan ditenggelamkan oleh murid-murid fanatiknya Imam Malik. Ya, di sungai ditenggelamkan, kurang ajarnya mereka itu. Rumah-rumahnya Imam Sa'ad bin Laisi juga dibakar juga, dihanguskan, dihancurkan oleh murid-murid fanatik Imam Malik. Nah, ajibnya ya kawan, Imam Buwaiti dengan Imam Muhammad bin Al-Hakam ini tidak sepakat di antara mereka. Tidak sepakat di antara mereka siapa yang akan memimpin pengajian beliau, darsnya Imam Syafi'i. Nih. Ya. Imam Buwaiti yang namanya murid, guru paling paham. Ini muridnya keilmuannya batas mana, daya tangkapnya. Tentu masing-masing murid keilmuan mereka berbeda-beda. Kalau Imam Al-Hakam, Muhammad bin Al-Hakam itu adalah beliau termasuk orang yang mentalkinkan dari Imam Syafi'i. Ya, misal begini nih, Imam Syafi'i mentalkinkan ya Al-Muhammad Al-Hakam, catat ini, catat, dicatat. Itu khusus beliau. Kalau Imam Buwaiti tidak seperti itu. Nah, daya tangkap hafalannya, kuatnya, siqahnya Imam Buwaiti ini sehingga beliau ditunjuk, sudah diwasiatkan yang akan menggantikan saya nanti kalau saya meninggal. Itu siapa? Imam Buwaiti. Nah, Imam Buwaiti, bukan Muhammad bin Al-Hakam. Awalnya Muhammad bin Al-Hakam yang menggantikan Imam Syafi'i rahimahullah di Masjid Fustat itu di Mesir. Di Masjid Fustat. Karena beliau itu masih muda, Imam Buwaiti sebenarnya beliau Buwaiti begitu kan. Imam Buwaiti dia lenggowo,
ya berlapang dada, ya sudah antum saja kan lebih. Akhirnya Imam Al-Hakam. Nah, kemudian setelah itu yang ditunjuk sebenarnya Imam Buwaiti menjadi imam, menjadi pengajar di Masjid Fustat itu, akhirnya apa? Imam Muhammad bin Hakam tidak setuju. Akhirnya apa? Kembali ke mazhab ayahnya, kembali ke Maliki, mazhab Maliki. Dan kemudian setelah itu ajib, beliau membuat sebuah kitab. Insyaallah saya dulu pakai kitabnya. Yaraddu ala Syafi'i atau ala fiqh Syafi'i, kalau bantahan terhadap fikihnya Syafi'i. Coba murid bantah guru. Ya, ini bisa dipahami. Imam Syafi'i longgo, lapang. Demikian pula murid-muridnya Imam Abu Hanifah pun juga demikian. Ya, hanya saja di muridnya Imam Abu Hanifah ketika beliau meninggal, ya tidak jadi apa, beliau tidak mendebat gurunya. Ya, ketika beliau meninggal baru di apa namanya, bagusnya dalam kitab tersebut, berkata guru saya Imam Abu Hanifah, tapi di belakangnya catatan kami tidak sependapat dengan guru kami punya pandangan lain. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sedikit ya dari sejarah. Kok sampai di situ? Kemana tadi lepasnya? Hah? Sampai di mana tadi, Kevin? Kok sampai ke kisah itu? Tapi intinya beliau membawakan apa? Kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka harus cintai, ikutin Rasul kita, ikutin guru kita, apa yang disampaikan oleh guru kita ikuti selama tidak menyelisih dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kalau bertentangan dengan guru kita, saya tidak berpendapat, ya sudah, kita tidak perlu untuk membantahnya di depan beliau. Cukup kita hanya, saya punya pandangan lain. Kemudian dicintai kita oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita pun juga diampuni oleh Allah, wallahu ghafurur rahim. Nah, ini ikhwan ya. Jadi orang yang Ahlussunnah itu dikatakan Ahlussunnah mesti harus ada bukti. Tidak cukup hanya pengakuan yang seperti itu tidak dianggap. Bahkan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas dikatakan orang ini sedusta-dustanya perkataan. Nah, pengakuan seperti itu adalah pengakuan yang paling dusta. Kemudian kita lanjutkan, Syekh mengatakan, wa innahu lamma nasha'at al-bid'ah fil Islam ta'addat al-firaqud dalal. Tatkala bid'ah dalam Islam banyak sekali bermunculan, kemudian kelompok-kelompok kesesatan pun ikut ramai, ya. Wa akhadha kullu yad'u ila bid'ati wa hawa. Masing-masing dari firqah-firqah tersebut mengajak kelompok-kelompoknya mengikuti bid'ahnya, ya, kemudian mengikuti hawa nafsunya, ma'a intisabi fi zahiril Islam, disertai dengan mengatakan dalam dirinya, saya ini ya adalah Islam, menampakkan zahirnya sebagai Islam. Kana labu dalil alil haq, maka orang-orang yang berada di atas kebenaran alul haq di sini ayyarifu atau ayyurafu bi asma'i tumayyiduhum an ahli bid'ah atau anil ibtida'i wal inhirafil aqidah. Alul haq mereka harus wajib mengenal atau mengetahui nama-nama sehingga mereka bisa dibedakan dari ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari akidah. Fadhaharat hina idzin, maka muncullah ketika itu asma'uhum syar'iyyah, nama-nama yang syar'i yang mustamaddatu fi minal Islam, yang disandarkan ke dalam Islam. Wa min asma'ihim, di antara nama mereka Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, ahlul hadis wal asar, kemudian terakhir salafiyun. Jadi berapa di sini? Ada Ahlussunnah wal Jamaah, firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah, ahlul hadis wal asar, as-salafiyun. Ada 6. Jadi nama lain dari nama Ahlussunnah yang syar'i itu ada 6 yang disebutkan oleh sini. Alasan ada 6 ini kenapa? Di awal kita sebutkan ada teksnya, ada nasnya dari hadis dan dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal muasal pemberian nama-nama seperti ini.
Salah satu di antaranya agar membedakan dengan kelompok bid'ah, dan alul haq wajib mengenali nama-nama ini, kata beliau. Nah, baik. Kemudian saya juga mengatakan, sudah masuk Isya belum? Nah, kalau sudah masuk azan, kemudian kita lanjutkan sekitar 10 menit ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Nah. Lebih lanjut saya mengatakan wal muta'ammilu fi asma'ihim yadhharu lahu annaha kullaha tadullu 'ala al-islam fa ba'daha sabitun lahum bin nas wa ba'daha hasala lahum bisababi tahqiqihim lil islam tahqiqan sahihan wa hiya tukhalifu musammiyat ahli bid'ah wa alqabihim. Kesimpulannya gini, kalau kita teliti ya kawan ya, dari nama-nama yang ada, nama-nama Ahlussunnah yang ada yang kita sebutkan di atas tadi, sebagian dari antara mereka disebutkan dengan nas, dan sebagian disebutkan ada tahqiq, ya disebutkan tahqiq, praktek mereka terhadap Islam dengan benar. Jadi mereka ini menyelisihi nama ahli bid'ah dan laqab-laqab mereka. Ada 6 tadi ya, nama ahli sunnah itu ada 6. Ke-6 ini ada teks nasnya dari Al-Quran maupun hadis. Dan yang kedua, berdasarkan dengan praktek dari orang-orang Islam itu sendiri dengan praktek yang benar, sehingga dengannya dia bisa ya tukhaliful musammiyat al-bid'ah, ya, menyelisihi nama-nama al-bid'ah dan laqab-laqab mereka. Jadi kesimpulannya apa kawan? Nama-nama itu bukan hanya cocok logi, tapi ada dalil ya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lebih lanjut saya mengatakan fa asma'ul bid'ah, adapun nama-nama ahli bid'ah wa alqabuhum, laqab-laqab mereka, imma tarji'u ila intisabi ila ashkhas, ada kalanya kembali dinisbatkan kepada personal
Ahlu bid'ah, nama-nama bid'ah banyak ini, Jahmiyah, apalagi Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Kullabiyah, ya, Fatimiyah, Nusairiyah, kan banyak. Nah, ada kalanya yang tadi itu yang kita sebutkan tadi, lakon-lakon mereka itu dinisbatkan kepada personal orang. Ya, seperti disebutkan saya, Jahmiyah. Jahmiyah itu nisbatan ila Jaham bin Safwan, itu pencetusnya itu. Ya. Kamu Jahmiyah ya? Siapa pendirinya? Jaham bin Safwan. Ya. Wa Zaidiyah. Zaidiyah itu nisbahnya disandarkan kepada apa? Zaid bin Ali bin Husain. Ya, ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Ali bin Husain. Dan kelompok yang berikutnya Kullabiyah. Apa itu Kullabiyah? Nisbatkan kepada Abdullah bin Kullab, itu pendirinya. Wal Qaramiyah, nisbahnya kepada siapa? Muhammad bin Karam. Wal Asy'ariyah, ya, wal Asy'ariyah, ya, Asy'ari yang kita kenal, itu disebut dinisbahkan kepada Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Nanti juga ada saya tambahkan catatan di sini, Al-Mardiyah. Kelompoknya Mardi, gitu kan. Ya, kenapa kelompok Mardi? Ya, itu pengikutnya Mardi begitu. Nah, ini contoh saja. Nah, ini ya berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah itu tidak menisbatkan dirinya kepada siapa? Personal, enggak ada. Enggak ada zaman sahabat, oh no, ini kelompoknya Abu Bakar, enggak ada. Zaman sahabat enggak ada, oh ini kelompoknya siapa? Umar, Utsman, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, ya, Abdurrahman bin, enggak ada. Semuanya mereka mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasul dengan benar. Baik, kemudian wa imma ila alqabi mushtaqah min asli bid'ihim, dan ada kalanya laqab-laqab yang diambil dari nama-nama bid'ah mereka. Jadi ada yang personal, ada yang diambil dari ciri khas bid'ah mereka. Seperti Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Kenapa dikatakan Syiah Rafidhah? Syiah itu beraneka ragam lagi. Ya. Nah, Rafidhah itu li rafdihim Zaid bin Ali, karena mereka menolak kepemimpinan Zaid bin Ali. Padahal Zaid bin Ali ini ahli baitnya Rasul. Kenapa mereka menolak? Karena Zaid bin Ali mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, sehingga mereka menolaknya. Maka dikatakan Rafidhah. Nah, au li rafdihim imamata syaikhain. Nah, atau dia menolak kepemimpinan dua imam, Abu Bakar dan Umar. Ada juga yang Nawasib. Ya, kelompok Nawasib. Ya, Nawasib ini adalah musuh-musuhnya Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan kelompok Nasibin. Ya, kelompok Nasibin. Wal Qadariyah li kalamihim fil qadar. Ya, Qadariyah. Kenapa dikatakan Qadariyah? Karena mereka terlalu banyak bicara masalah takdir. Artinya mereka banyak menolak takdir. Ada lagi kelompok Sufiyah. Kenapa dikatakan Sufiyah? Li lubsihim suf, karena mereka menggunakan kain wol. Ya, suka memakai pakaian suf, pakaian apa namanya? Suf ini. Nah. Ada juga di kelompok Batiniyah li za'mihim, karena anggapan mereka anna linusus, bahwasanya terhadap dalil-dalil ada yang zahiran, ada yang batinan. Wal Murji'ah, kelompok Murji'ah, karena li irja'ihim li a'mali an musamil iman. Ini yang kita sebutkan tadi, Murji'ah, karena mereka mengeluarkan amal dari iman. Itu. Kemudian lebih berikutnya, wa imma ana hazil alqab tarji'u ila sababi khuruji man musamma biha 'anil aqidah al-muslimin wa jama'atihim. Nah, gelar-gelar atau lakab-lakab ini bisa kembali kepada
Ya, keluarnya orang-orang yang dengan akidahnya kaum muslimin atau jamaah kaum muslimin. Ya, ini juga diberikan laqab gelar seperti itu karena mereka keluar dari akidah kaum muslimin. Akidahnya beda dengan kita. Seperti Khawarij, itu beda akidahnya dengan kita. Mu'tazilah juga berbeda. Nah, kemudian beliau membawakan perkataan Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah. Nah, kata beliau, kita baca juga. Qala Syekh Abu Bakar Zaid bil hukmi itima' ila al-firaq wal ahzab wal jamaah. Ini Imam Abu Bakar Zaid, ada sebuah kitab beliau, nama judul kitabnya adalah fil hukmi itima' ila al-firaq wal ahzab wal jamaah. Ini apa sih hukum-hukum menyandarkan diri kepada aliran-aliran atau kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah Islamiyah? Apa hukumnya menyandarkan diri kepada itu? Nah, beliau mengatakan, ya, lamma hasalatil firqa muntasiba ila al-Islam munshaqatan 'anil amudil fiqri lil muslimin zaharat alqabuhum syar'iyyah al-mumayyizatul jamaah المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا لهم أصل الشرع والجماعة الفرقة الناجية طائفة منصورة أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدعة ولهذا حصل لهم رهط بالصدر الأول فقيل لهم السلف أهل الحديث أهل الأثر أهل السنة والجماعة. Ini beliau sebutkan tentang nama-nama dari sisi syariat, ya, seperti al-jamaah, al-firqatun najiyah, taifatul mansurah, atau kenapa gelar-gelar tadi, ya, karena sebab-sebab, ya, berpegang teguhnya mereka kepada sunnah di hadapan ahlu bid'ah. Taib, nanggung ya sedikit lagi. Apa sih? Nah, lumayan panjang juga. Ya sudah, sampai di sini saja. Pekan depan kita akan bacakan wa hazihi alqabu syarifah tukhalifu ayyu laqabin kana li ayyi firqatin kanat minal wujuh. Ya, perbedaan nama-nama mulia. Nah, perbedaan nama-nama atau laqab-laqab yang mulia ini dengan firqah yang ada. Apa perbedaannya? Demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Kita simpulkan, ya, bahwa penamaan Ahlussunnah wal Jamaah ada 6 tadi itu berdasarkan dengan ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Kalaupun tidak ada, itu murni dengan bentuk praktek beliau terhadap Islam yang benar. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.